Kamu kalau punya lagi sakit badannya, cukup sakit badannya aja, hatinya jangan ikut-ikutan sakit. Kayak Imam Syafi'i itu seumur hidupnya sakit-sakitan mulu, sering banget sakit. Sakit beliau yang terkenal, beliau punya sakit wasir atau ambeien. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, itu sampai dengan menetes 1 mangkok darah setiap kali beliau mengajar dalam waktu sekitar 2 jam. Beliau duduk 2 jam tuh punya kursi tersendiri, di bawah kursinya tuh ada lobangnya, lobang itu meneteskan darah, teman-teman. Beliau ngajar 2 jaman gitu, nah itu darahnya itu full, penuh tuh di dalam tempat tersebut. Imam Syafi'i. Akan tetapi segitunya tidak ada sesiapapun yang mampu membuat beliau marah sampai dibuat sayembara. Karena itu tadi, yang sakit cuman badan, hati beliau sehat sempurna. Yang sakit cuman tubuh, hati yang sehat akan senantiasa berada dalam keadaan bahagia. Saat orang Yahudi bikin sayembara, gimana caranya bikin? Sayyidina Syafi'i, Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i marah, tersinggung. Beliau nggak tahu-tahu lagi dibikin sayembara, ada seorang tukang jahit ikutan sayembara tersebut. Oh, gampang nih. Sayembaranya siapa yang bisa bikin marahnya Ali Zainal Abidin, dapat Sayyidina Imam Syafi'i dapat hadiah 50 juta misal. Wah, lumayan banget nih. Kebetulan Imam Syafi'i lagi punya jahitan sama saya, lagi punya kain sama saya. Saya jahitin aja salah-salah, nanti saya kasihin Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tersinggung, Imam Syafi'i marah, saya dapat 50 juta, ntar saya bagi dah Imam Syafi'inya berapa, kayak 5 juta gitu, ntar saya gantiin habis itu. Dijahitkanlah bajunya Imam Syafi'i, lengannya beda-beda kiri kanan. Imam Syafi'i nggak tahu nih, kalau di akhir zaman ada banyak perempuan bikin model baju kayak begitu. Dibikin sama dia itu yang sebelah kiri pas banget tangannya, yang sebelah kanan gede banget tangannya. Habis itu dikasih sama dia di tengah-tengah majelis. Imam Syafi'i lagi ngajar di majelis beliau, dia datang, "Imam, saya tukang jahitmu." "Iya, kenapa?" "Udah duduk aja di majelis." "Nggak gitu Imam, saya buru-buru." Oh, beliau pamitan, "Maaf ya bapak-bapak semuanya, ini kita datengin hajatnya orang dulu, kita hentikan sejenak ya." "Ya." "Gimana Pak?" "Saya ini mau keluar kota, jadi kain yang kau jahitkan buat saya mau pasin dulu kepadamu. Nanti kalau ada apa-apa tinggal bilang Mas, soalnya saya mau keluar kota agak lamaan takutnya." "Oh boleh, nih bajumu jadi saya pasin ya." "Ya silahkan." Pakein sama dia itu. Kemudian dia minta, "Coba berdiri Imam Syafi'i." Imam Syafi'i berdiri kelihatan lah tangan sebelah lengannya itu pas, yang sebelah kanan besar, gombrong. Semua murid-muridnya tertawa, semua jamaah yang hadir majelis beliau tertawa. Ada yang ketawa kelihatan, ada yang ketawa sambil tutup-tutup mulut, ada yang nahanin ketawa, takut Imam Syafi'i jadi sedih diketawain orang. Ternyata Imam Syafi'inya malah ikut ketawa. Kata Imam Syafi'i, "Bagus ya, bagus. Nggak apa-apa, bismillah. Cakep. Saya kemarinan lagi pergi majelis, pulang dari majelis, pulang ke rumah hujan. Kitab saya jadi basah. Saya lagi mikir aja gimana caranya punya baju bisa nutupin kitab.
Sekarang nih kamu bawakan saya baju, lengannya nih cukup buat nutupin saya punya kitab. Makasih ya, kayaknya kamu ngerti nih apa yang saya pikirkan. Alhamdulillah. Makasih Pak, nanti saya tambahin ongkos jahitnya. Nggak dapet itu 50 juta. Orang kalau hatinya sehat, hatinya bersih begitu, tidak mudah tersulut, tidak mudah tersinggung, tidak mudah terbakar hatinya. Tenang, damai, santai, bisa melihat segala sesuatu dengan cara pandang yang indah. Karenanya sering saya sampaikan kepadamu, indah dan buruk bukan ada pada wajah orang, indah dan buruk ada pada wajah hatimu sendiri. Jelek dan bagus bukan ada pada pemandangan yang kau lihat dengan matamu, akan tetapi ada pada hatimu sendiri. Ketika hatimu indah, kamu akan bisa melihat keindahan pada segala sesuatu. Ketika hatimu sehat, kamu akan bisa merasakan kedamaian, kebahagiaan dalam segala situasi dan keadaan. Saudariku sekalian yang saya muliakan, karena penting bagi kita untuk bisa merawat, menjaga, dan sebelumnya penting bagi kita untuk membersihkan dan menyehatkan hati